A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 16 Oktober 2024. Embun pagi setelah memberi solusi telah hadir kembali di tengah-tengah kita. Luar biasa guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita, makin sehat, makin fit, insya Allah bisa memberikan kita tausiah-tausiah yang menunjukkan kita semua. Kurang lebih kemarin barangkali pemerintah kita dengan pemerintahan yang baru telah memanggil orang-orang untuk bekerja gitu ya. Dan mudah-mudahan tanggal 20 Oktober nanti pas pelantikan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa kita akan mencoba membawakan sebuah tema yang masih dari Rabu kemarin, pergaulan bebas, yang makin hari makin mengerikan ya. Kita sebagai orang tua yang punya anak masih kecil-kecil di tengah zaman yang sedemikian dahsyat, harus teknologi yang sedemikian pesat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Gusti Allah semua dan kita semua bisa selamat. Mangga langsung aja tadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di tengah-tengah dingin. Dingin. Masya Allah. Cukup dingin ya. Cukup dingin. Sekarang subuh jam 4 lebih Jam 4 12. lebih 12 betul tadi. Pagi banget. Jadi Masya Allah. udah mulai alhamdulillah. Luar biasa, kita Masya bisa Allah. ketemu lagi. Semoga yang sedang diuji dengan ekonomi, dengan rumah tangga ataupun anak. Amin. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya, gitu ya. Jadi bagi orang beriman tentu dianggap ujian. Ya kalau ujian tentu ujungnya lulus tidak lulus. Kalau dianggap cobaan ya tentu sabar atau aral. Semoga kita termasuk yang lulus dan terus meningkatkan kesabaran. Dalam Al-Quran, sabar itu pahala tanpa batas. Satu-satunya pahala tanpa batas adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang pahalanya tanpa batas. Ya, Az-Zumar ayat ke-10 ya. Baik, kita lanjutkan karena masih banyak pertanyaan yang luar biasa ya tentang pergaulan bebas ini. Karena sekarang ini dipaksa dengan kondisi menyegerakan dewasa sebelum waktunya ya. Oke. Anak-anak itu dipercepat dewasanya betul. dengan tontonan, dengan penglihatan, dengan informasi yang luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Nah, karena itu saya menekankan jaga pergaulan bebas. Karena ternyata berawal dari pergaulan bebas itulah muncul perzinahan. Kalau sudah zina ya tentu nauzubillah ya. Zina itu kan ada dua, ada zina muhson, ada zina goir muhson. Ya. Zina muhson itu yang dilakukan satu, ada hubungan keluarga. Kayak kakek ke cucunya gitu. Di Bandung Barat ya kemarin dua kakek berzina memperkosa cucunya. Itu namanya zina muhson. Zina muhson juga wasyahuz zani, apa ya, yang dituakan, yang ditokohkan, bukan perzinahan. Ya bisa anggota dewan, bisa oknum ustaz, pejabat, itu muhson namanya. Zina muhson juga dengan tetangga, itu hati-hati ya. Masya Allah. Jadi suami tidak ada, malah ngampihan laki-laki lain ya. Saya lihat di TV di Jawa mana itu, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang suaminya pergi malah datang laki-laki lain, digarbuhankeun kata orang sudah tuh sampai hampir meninggal. Ya Allah. Itu tindak muhson. Tindak muhson juga dilakukan oleh orang yang punya istri kepada yang punya suami. Itu muhson namanya. Kemudian zina muhson juga dilakukan di tempat suci. Apa nanti di Medan apa di mana? Di Padang. Di Padang ya. Yang itu dilakukan di tempat suci ya, di masjid coba. Ya, masjid. Itu termasuk muhson namanya. Karena dilakukan di tempat ibadah. Dalam satu riwayat kalau sudah terjadi perzinahan, nauzubillah, yang tentu perzinahan tidak langsung terjadi, ada pergaulan bebas dulu kan, namanya qurbuz zina, mendekati zina. Nah, apa dampaknya? Nauzubillah. Ada juga zina goir muhson. Itu yang dilakukan oleh yang belum nikah.
gadis dengan jejaka umpamanya. Dan itu termasuk zina goer muhson, dan dosanya juga ya, hukumannya berbeda. Kalau yang muhson harusnya disimpan di perapatan, dikasih lubang jadi kepalanya kelihatan. Tiap orang yang lewat tuh memukul, melempari sampai dia mati, baru bersih dosanya. Masya Allah. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Tobat pun masih tetap dipertanggungjawabkan. Kalau goer muhson itu dicambuk dulu 100 kali. Setelah itu dibuang kemana? Suruh tobat. Jadi kalau kita lihat hadis Nabi, bahkan dari satu kampung, satu RW umpamanya, kumpulkan 100 orang dan badannya yang tegak-tegak, yang tenaganya gede, dan mukulnya harus kelihatan ketiak. Bismillah. Artinya memang mukul dengan serius gitu tadi. Iya, serius. Jadi itu ternyata besar sekali dosanya. Nah, kalau terjadi perzinahan ya pasti ujungnya satu, yujibul baha, menghilangkan wibawa. Dan yang menghilang wibawa itu bukan hanya yang melakukannya, orang tuanya kebawa malu, tetangganya. Kalau dia sekolah, sekolahnya ikut malu. Kalau dia sebagai perusahaan, perusahaannya ikut malu. Kalau dia punya teman, temannya pun ikut malu. Kalau nggak salah sampai 7 hum sawa, semua ikut malu. Nah, karena itu Islam mengajarkan idza qasara al-abdu bin nikah ibtalahu bil hamd. Apabila sudah punya pasangan, sudah jelas, sudah pasti, ditangguhkan, maka tunggulah bencana kesedihan. Nah, itu. Jadi hilang wibawa. Kedua, az-zina yursil faqra. Zina bisa mewariskan kemelalatan. Jadi ternyata hancurnya ekonomi bukan tidak ada yang pintar, Pak. Mungkin lulusan perguruan tinggi di Indonesia tiap tahun selalu ada ahli ekonomi di mana-mana. Tapi kenapa nih kok masih makin terpuruk ya? Makin terpuruk, makin terpuruk. Salah satunya adalah perguruan bebas yang sudah merajalela. Karena rumusnya az-zina yursil faqra. Zina itu mewariskan kemelalatan. Kalau sudah mewariskan, dia berzina, boleh jadi anaknya ikut sengsara. Dan ekonomi sulit itu boleh jadi itu karena dampak dosa yang telah dilakukan terdahulu. Gitu Pak ya. Hukuman tadi ada yang zina goer muhson sedemikian dahsyatnya tadi, tadi sempat sampai mati katanya, baru dosanya sampai beres. Sementara di tengah anak-anak zaman sekarang ini tidak tahu sampai sedampak itu, sehingga hal-hal yang kayak gitu kayak tampak biasa gitu. Dan bahkan udah dipertontonkan dan bahkan udah diperlihatkan, bahkan ada live, bahkan dipublikasikan secara dan terang benderang gitu. Dan ini gimana Pak? Saya kebayang ya, negara yang tidak beragama. Kita aja yang beragama udah takut sebetulnya. Saya waktu ke Mesir, saya lihat, Masya Allah. Ke Turki juga begitu, di taman-taman, wah ini bahaya. Di sisi lain, mungkin semacam silabus ya, atau kisi-kisi ya. Silabus pendidikan agama itu jadul banget ya. Betul. Tidak sesuai dengan tantangan zaman sekarang. Sebetulnya ad-dinu nasihat, agama itu kan nasihat. Harusnya perkembangan zaman itu dijawab oleh agama. Makanya silabus pendidikan agama di perguruan tinggi negeri, swasta, termasuk sekolah-sekolah dari mulai TK, SD sampai perguruan tinggi dirubah, karena salah satunya adalah disampaikan bahaya pergaulan bebas. Kalau narkoba juga baru-baru sekarang, itu pun hanya sekilas. Apalagi katanya ya, saya juga belum melihat, pelajaran agama akan dihilangkan. Masya Allah. Kalau agama dihilangkan itu Masya Allah, Tidak terbayang. lebih bahaya. Cacakan kata orang Sunda ya. Saya pernah meriksa teman-teman mahasiswa itu, ada di kelas kita 260 ya kalau nggak salah. Satu aja ujiannya seorang baca Quran semua, baca Quran. Itu kaget, ada yang nggak tahu huruf hijaiyah ya. Masya Allah. Hanya 20% lah yang bagus bacanya. Itu masih tiba balado gitu lah. Yang pasif pisan malah mungkin hanya 5%. Saya kebayang kok bisa lulus gitu loh. Kalau dulu waktu saya ya setingkat SMA lah ya, kalau sekarang Ketat banget tadi. Luar biasa tadi itu ya. Bacaan sholat tuh harus, baca Quran harus. Sekarang itu enggak ya. Saya Masya Allah, paingan gitu ya. Paingan. Agama ditinggalkan,
Jadi ada istilah Sunda, loba ada luang kurang luang. Jadi banyak tulisan, banyak tugas, sementara luang pendidikan agama ditinggalkan. Itu bahaya, bahaya. Nah, gitu Pak. Baik, pemirsa di rumah, ya, seperti kita tahu semua memang ya itu tadi ya, arus perkembangan informasi dan teknologi semakin dahsyat, tentu saja tidak dibarengi dengan ya tadinya kepintaran meningkat, kemudian juga ada di sisi dengan akhlak, tetapi juga makin kesini malah bukannya malah makin ini tadi ya. Baik pemirsa di rumah, nanti kita lanjut kembali tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Enggak, silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Nanti pemirsa di rumah masih bisa interaktif ya, tentu di line telepon yang sama 022 7214 214 atau di line teleponnya Pak Ustadz 081 2211 6740. Nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi lewat beliau, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, atau juga bisa interaktif langsung ke rumah beliau, dialog khusus misalkan nanti, tentu saja dengan kondisi beliau sedang sehat, sedang fit, dan sedang ada di rumah. Baik, lanjut lagi tadi, pergaulan bebas kan apa gini tadi ya, formulasi apa tadi yang membuat orang tua yang anaknya masih kisaran SMP SMA sehingga merasa anaknya keluar rumah itu udah agak tenang tadi, yang minimal apa tuh ya, di tengah gempuran zaman yang sedemikian dahsyat kita hampir kewalahan, dan benar-benar kalau kita tidak menyerahkan semuanya kepada Gusti Allah agak luar biasa ini tadi. Kita terbatas ya waktu. Udah di sini. Nawiru buyutakum bis sholati wal Quran. Terangi rumah tangga kalian dengan sholat dan Al-Quran. Itu pertama sekali itu. Jadi sebelum keluar rumah itu perkenalkan sholat. Karena katanya sholat itu semacam penangkal petir yang paling ampuh dari segala kemaksiatan. Kalau kita rumah kita tinggi, bus tinggi, ada penangkal petirnya, minimal agak aman lah. Ya. Karena ada pencegahan. Ya, ada pencegahannya. Kedua, ada hadis ini, kun musliman qabla kulli syai. Jadilah seorang muslim sebelum apa-apa. Nah, yang ketiga yang disebut dengan tafakuh ya. Tafakuh itu al-ilmu bil ahkami syariah min adillati tafsiliyah. Memahami hukum-hukum Islam dibarengi dengan dalil yang terperinci. Makanya saya sempat merenung, kenapa Imam Syafi'i wanita itu nggak boleh kerja, khusus macam Imam Syafi'i. Tapi kalau yang lain, suami kerja kewajiban, ya. Istri kerja kebaikan. Tapi kalau penghasilan suami tidak mencukupi, maka istri pun boleh bekerja. Dalam Quran ada isyarat begitu ya. Saya sempat merenung, oh ini mungkin karena al-umu madrasah ya. Ibu itu kan sekolah buat anak-anak. Mungkin kita tenang bila kita pergi, istri di rumah dengan anak, antar jemput anak, itu lebih tenang. Karena yang jemput itu langsung ibunya. Dan itu ternyata dampaknya luar biasa Pak. Kalau ibunya yang langsung jadi pembimbing, jadi penasehat, ritual sosial, anak itu dibentuk dengan akhlak yang baik. Itu yang menyebabkan kenapa kalau anak-anak soleh yang duluan ke surga kata ibunya. Sempat bilang, oh ini karena masa akan datang tantangan itu yang jadi madrasah bukan hanya ibunya sekarang. Handphone jadi madrasah, teman jadi madrasah, apalagi tempat kerja di madrasah. Sampai saya kemarin ketemu dengan seorang suami Pak. Kang, saya udah 8 bulan pisah dengan istri. Kenapa? Wah kacau katanya. Kacau mah Kang. Jadi istrinya itu masuk komunitas. Komunitas itu yang menanamkan memberontak sama suami. Memberontak sama suami. Masya Allah. Iya. Oh, Sekarang bukan zamannya kata wanita harus gini sama suami. oh gitu kan. Jadi aduh bagus. Sampai padahal saya tahu ya berapa penghasilan suami. Mobil dikasih, handphone, ya pokoknya dicukupi lah semua. Pembantu juga di rumah. Relatif normal lah gitu tadi ya, untuk kayak itu sama sekali tidak kekurangan lah gitu tadi untuk kehidupan Ustadz. Iya. Kok bisa? Wah itu Pak, ternyata di situ. Dan sekarang anggota itu banyak. Kerudung lagi. Ya, kerudung, baca Qurannya bagus. Termasuk baca Qurannya bagus-bagus tadi. Jadi salah guru tuh di situ ya. Allahu Akbar. Salah guru. Ya. Kebetulan wah, mungkin ya belum. Iya. Tapi dia gitu. Jadi kita sudah waktunya katanya. Perempuan itu jangan sampai dia mau diinjak katanya. Rupanya salah tafsir terus 8 bulan.
Saya bilang, Kang udah 8 bulan itu udah punten, saya bilang. Punten, saya bukan mau provokasi, cari wanita lain. Masya Allah. Tapi tetap harus bilang. Ya, ya. Karena apapun alasannya, dia ibunya anak-anak. Saya punya anak 3. Ibunya anak-anak yang melahirkan anak gitu kan. Yang sampai dibayar dengan yang tidak baik. Kalau tidak baik, dijawab dengan tidak baik lagi, nanti tidak baik tidak akan hilang. Saya bilang, coba komunikasi, minta izin menikah lagi. Karena kita juga manusia normal, saya bilang gitu kan. Nah, setelah baru bilang menikah lagi, baru terperangah dia. Coba lihat pikir-pikir tentang nikah, saya bilang. Ayat-ayat hadis-hadis tentang wajib hormat sama suami, wajib sayang sama istri, itu nggak berlaku untuk kelompok itu. Alhamdulillah setelah keluar kerja, pindah ke tempat lain, dari komunitas keluar. Sekarang di Malaysia. Dan Masya Allah, ini kan ada statement misalkan gini, ada yang bilang kalau istrinya atau ibunya baik, meskipun suaminya relatif kurang baik dan dalam tanda kutip, atau insya Allah anak-anaknya juga bakal agak baik. Tad, ini gimana Tad? Statement ini bisa dipertanggungjawabkan atau hal lain? Karena dia merujuk istrinya Firaun katanya. Tad, Ya. Firaunnya sedemikian dahsyat, tetapi karena Siti Asiahnya luar biasa soleh, jadi hal-hal yang lain juga bisa ini. Gimana Tad? Bahkan Nabi Musa juga terpengaruh karena kebaikan Siti Asyid. Jadi gini, apa ya? Karena susahnya istri melahirkan ada dalam Quran. Tidak terpengaruh oleh siapapun ketika dalam rahim. Karena satu-satunya asma Allah hanya pada wanita, rahim. Laki-laki nggak punya rahim. Ya. Ya, ketiga, jangan lupa, air susu ibu itu bukan hanya kewajiban, bukan hanya anak dibentengi dengan berbagai penyakit, tapi ternyata air susu ibu itu akan membentuk kuwatus sahsiyah, apa sumber daya yang bagus. Apalagi terpelihara dari makanan yang haram kan, halal semuanya, minuman makanan yang halal, itu air susu ibu itu yang membentuk kesucian buat anak. Itulah sebabnya dalam jasa saja ibu 3, bapak 1. Sampai ada seorang sahabat ya yang nanya ke salah seorang ulama di Mekah waktu saya ikut haji waktu itu ya, ada tanya jawab di masjid itu kan. Nah, kenapa kok kaki ibu tuh surga gitu kan? Karena salah satu jawabannya saya ingat kata Syekh di sana itu, karena ada 4 air yang tidak bisa dibayar oleh anak. Salah satunya air susu ibu, air ketuban, air mata ketika mendoakan, dan air keringat ketika gendong, ketika melahirkan. Saya merenung terus ya, oh ini ya penyebabnya itu. Makanya kalau sudah jadi ibu, hati-hati. Saya punya jamaah ya, kalau nggak salah perempuannya 4, laki 2, jadi 6 semuanya. Saya tahu suaminya, aduh, nggak, ya alirannya udah beda ya. Sembahnya juga beda. Ya, sembahnya beda. Jadi silahkan anak-anak diislamkan oleh kamu, tapi jangan pengaruhi saya. Sekalipun saya sebagai suamimu. Sekarang udah 89, belum sholat belum. 89 tahun tadi? Iya, Masya Allah. tapi kayak selinglung gitu ya. Nusana sama istighfar, kumaha Iya. masih aja nonton nukarar itu lah. 89. Oke. Tapi ketika saya ketemu dengan anaknya, nah ibunya meninggal kan. Oke. Teh kumaha, aduh Pak, untung saya punya mama soleh. Allahu Akbar. Punya mama soleh, saya diperkenalkan. Jadi guru ngajinya itu 6 bulan pertama tentang akidah. Kemudian 6 bulan kedua tentang muamalah. Terus saja ditarget. Sehingga begitu nikah tuh dia sudah tahu hak dan kewajiban suami istri, sudah tahu bagaimana bersosialisasi tentang agama terus. Jadi kemanapun dia pergi, dia punya ruh katanya. Saya itu agama jadi ruh buat saya. Luar biasa, Masya Kalau Allah. tidak saya punya ruh Pak Ustadz katanya, kayak ikan di lautan lah katanya. Walaupun air laut itu asin, tapi tidak semua ikan terbawa asin. Masya Allah. Nah, ikan tuh punya ruh. Kalau ikan tuh nggak punya ruh, jadi bangkai, apapun bisa diwarnai. Luar biasa. Garam Masya Allah. jadi asin, kasih gula jadi manis. Saya keluar rumah tuh seolah punya ruh, dan saya terima kasih banyak sama ibu saya. Bapaknya sekarang belum sholat, padahal ibunya sudah meninggal. Saya satu contoh. Jadi peran ibu itu luar biasa. Jadi untuk para ibu yang sampai sekarang mungkin ikut suami, rumah tangga, nggak usah khawatir, itu pahalanya lebih besar. Karena satu orang yang soleh itu bisa berbanding 100 yang tidak soleh. Ya Allah. Jadi awaladin solihin jadwalah itu. Dan kemudian juga ada statement kayak gini, satu perempuan soleh katanya tadi itu
bobotnya masih lebih bagus dibanding 1.000 ulama katanya Tad. Ada Ini gimana Tad itu atau ngebandingin saking saking dahsyatnya pengaruh perempuan itu Tad ya. Kalau perempuannya baik itu bisa semuanya juga bisa luar biasa dahsyat ke apa. Tapi kalau perempuannya satu jelek gitu tadi ya, nanti ke yang lain-lain juga bisa ini coba Tad gimana perbandingannya kayak gini. Saya tuh waktu ada teman saya pulang dari Brunei, dia kebetulan punya akses ke istana emas semua gitu kan, koleksi mobil rada Brunei kan Luar biasa, masya Allah. Duniawi lah pokoknya tadi. bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Gitu. Tapi ketika saya terperangah gini katanya lihat-lihat, ini perhiasan dunia katanya. Ada loh yang lebih dari ini. Terus dia apa-apa? Maratus salihah, wanita salihah. Jadi wanita salihah itu lebih dari emas sekian kilo. Dan itu memang sangat nyata banget kan ya, karena relatif kecenderungan wanita soleh mungkin dari populasi dunia kurang dari berapa persen kali tadi ya, yang benar-benar yang menurut ini tadi ya, yang kuat, yang tangguh, yang tangguh tahan ini, masya Allah. Jadi ada yang lebih baik dari ini. Dia mengira perhiasan dunia maratus salihah. Memang dunia ini penuh dengan perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Luar biasa ini. Dan memang saya merasakan ya, kalau saya bersyukur punya istri yang baik lah, baik, nggak pernah nuntut macam-macam gitu kan, anak juga bisa ditengok rutin gitu dan sebagainya lah. Kebayang kalau istri bikin pusing, wah itu. Aduh, tidak terbayang. Kita aja udah medan pertempuran kita aja udah lumayan dahsyat tadi ya. Seandainya kita yang di rumah tidak baik, tidak terbayang juga memang. Tidak terbayang. Makanya Nabi mengatakan kan, ma akraman nisa ila karim wala ahuna ila laim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Masya Allah. Tidak ada laki-laki yang merendahkan wanita kecuali laki-laki yang rendah. Makanya jemput kemuliaan. Bukan di tempat, bukan di kantor, di mana? Muliakanlah istri kita yang telah memuliakan kita. Makanya Nabi menyebut hibdun nisa sebelum wafat, sebelum wafat tuh. Kalian sayang kepadaku, sayang Rasul. Mendekat. Supaya Rasul akan wal basiat. Satu, hibdus salat, jaga salat. Kedua, hibdun nisa, jaga kaum wanita. Yang ketiga, kata Nabi, wa ma malakat saimanukum, sayangnya orang-orang kecil. Ada 9 kalau nggak salah. 1 dari 9 adalah jaga kaum wanita. Nah ini mungkin kaum wanita antara ada orang tua, ada anak perempuan, ada saudara perempuan yang lain tadi. Jadi artinya, nah sampai pesan statement ini kan kalau Nabi kalau udah bilang itu penuh dengan hikmah, penuh dengan ini, kenapa sampai wanita harus dijaga dalam tanda kutip? Ada yang disebut dengan basiroh, Pak ya. Basiroh itu penglihatan ke depan. Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun ke depan, mungkin ribuan tahun ke depan. Karena banyak hadis-hadis Nabi yang belum terjadi, tapi seolah akan terjadi di masa yang akan datang. Luar biasa, namanya basirah, itu penglihatan batin. Dan para sahabat yang ahli surga, terutama sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, yang 4 itu, beliau juga basirahnya luar biasa. Beliau, Sayyidina Umar tuh lagi khutbah di Masjid Nabawi, tiba-tiba belok berlindung ke gunung yang ini gitu kan. Sedang ceramah itu tadi, sedang Masya Allah. Jamaah kan kaget. Kayak dapat ilham gitu tadi, kayak dapat ilafat kalau dalam bahasa ini tuh ya. Ilafat. Sampai jamaah teh, wah iya, punten lah teh hilang ya cenah khutbah teh. Akhirnya penasaran kan bila khutbah nanya, tadi siapa yang kau suruh kan? Berlindung di balik gunung. Saya lihat pasukan umat Islam hampir kalah. Luar biasa. Pindah suruh berlindung gitu. Ya lagi ngobrol itu datang lah, yang habis berperang itu biasa lah. Mana gonimahna gue. Ya. Berburu masa hampir eleh. Allahu Akbar ya Allah. Untung mendengar seorang Umar bin Khattab berlindung ke gunung yang itu. Ini ikuti, saya taati nasihat itu, alhamdulillah kami menang. Itu namanya basir, itu setingkat sahabat, apalagi Nabi. Masya Allah. Ini kan mempunyai basiroh atau penglihatan yang jauh lebih ke depan, artinya mata hati yang lebih tajam. Tentu ini ada hal-hal yang atau kasarnya ada amalan-amalan yang lain-lain tadi ya, yang pasti itu selain harus membersihkan diri dan jiwa dari makanan halal, makanan yang haram, pasti juga ada kiat-kiat lain tadi. Nanti kita lanjut lagi. Pemirsa di rumah, luar biasa ini. Nanti setelah ini kita akan bahas beberapa pertanyaan netizen, termasuk juga yang minggu kemarin juga belum ada yang bahas, kita nanti akan bahas setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga. Baik pemirsa di rumah, saatnya kita mulai bacakan
dan apalagi dari Rabu kemarin juga masih belum ada yang beberapa yang perlu dibahas. Kita mulai saja tadi ya. Pak Ustadz, ini gimana caranya tadi ya dari 563 ini menghadapi kesulitan hidup yang makin kesini itu makin berat gitu ya. Di tengah kesulitan itu apa yang mesti saya lakukan minimal saya bisa tidak anxiety katanya dalam bahasa ini. Anxiety itu ada kecemasan, ada kekhawatiran tentang masa depan ternyata. Iya, saya lihat ada di sini innas solihina yusyadadu alaihim. Orang soleh itu akan diuji dengan berbagai ujian, dan itu makin soleh orang itu makin berat ujian. Dan ujiannya juga nggak kaleng-kaleng juga tadi ya. Makin kita ini ya masya Allah. Pokoknya sebelum meninggal itu bakal terus-terusan ya masya Allah. Nah, bagaimana menyikapinya? Satu, tetap husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, sama-sama. Karena pasti ada hikmah. Nah, satu itu. Kedua, banyak baca doa. Robbi habli hukma wal hikmi bis solihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah. Apa nih hikmah dari sakit? Hikmah dari tidak ada kerjaan umpamanya. Wal hikmi bis solihin, tetapkan saya jadi orang soleh. Di kesolehan tidak boleh terganggu karena nganggur. Luar biasa. Kesolehan tidak terganggu oleh kekurangan ekonomi. Terus soleh tinggalkan. Karena Allah itu memihak kepada orang-orang yang saleh. Karena rumus agama gini, la yudagul mu'min min juhri marotain. Tidak pantas orang beriman itu jatuh ke lubang dua kali. Sudah ekonomi kurang malah tuh sholat ribuh. Sholat ribuh tidak terbayang. Oke. Yang ketiga, kalau kawan saya nih ya, Ji, kita teh cenah era aku Gusti Allah gitu kan. Kenapa ngomong gitu, saya bilang gitu. Baru nyadar saya teh cenah. Selama ini saya teh ingetnya kekurangan ya terus. Tidak paham bahwa Allah itu memberikan kelebihan. Ketika kita terpuruk, mentok sana sini, mentok ini mentok, kita punya potensi. Dan boleh jadi potensi itu berawal dari ujian. Jangan-jangan Allah menguji supaya apa? Kita memaksimalkan potensi. Hanya berawal dari situ Pak Bu. Awalnya itu apa? Jualan barang-barang bekas. Maaf, yang cukup potong rambut. Oke. Potong rambut tetangganya. Hanya buka rambutnya. Wah, itu sekarang Masya Allah. Berawal tidak sengaja. Rupanya di situ ada 12 yang potong rambut. Dia paling rapi. Paling rapi, tidak ada tulisan. Kalau ada tulisan biasanya dewasa 25.000 gitu kan. Dia kosong. Saridona bayarlah. Karena saya merasa belum bagus. Karena saridona jadi mayatnya pada gede. Karena katanya kalau ingin nikmat tidur, sok dicukur di siakang eta sana. Masa? Ini tidur enak, rambut rapi. Oke. Kan ada tukang cukur, can sapot di beton. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu awalnya tidak sengaja. Oke. Dia insinyur. Insinyur malah tadi ya. Artinya mungkin juga pasti ya dari awal tuh bayangan sekolah sampai yang sekolah top yang lain-lain gitu. Tapi pada akhirnya sampai ada yang bilang gini katanya, Tan, ngapain katanya punya cita-cita tinggi? Toh pada akhirnya juga nanti juga apa aja yang dikerjain asal dapat ini katanya. Sampai yang ngobrol kan, apa saya mengkhianati ilmu saya? Oh tidak. Cari ilmu kewajiban. Kalau kerja keahlian. Terlalu banyak orang yang kerja berbeda dengan ijazah dan itu nggak ada masalah. Itu satu ya. Jadi jangan lupa buat akang-akang yang sekarang lagi mentok, merenung terus apa kelebihan. Apa kelebihan yang kita miliki. Nah, berikutnya yang kedua nih yang saya juga luar biasa ya. Sudah 50 ke atas kan cari kerja susah ya. Akhirnya apa, dia ngumpul dengan teman-teman SMP yang sama-sama nganggur. Bikin apa, grup musik lah. Kebetulan dia senang marawis. Udah mah lagu marawis lah, rek paes gede gitu kan ya. Rupanya pada bagus. Masya Allah. Jadi yang pensiun-pensiun itu yang saling bantu lah gitu. Kita butuh suara dia juga butuh sesuatu ya. Saling gitu. Sekarang itu nggak pernah nganggur. Tiap hari kalau ada arisan tuh pasti nyanyi-nyanyi itu. Lagu-lagu 80 ke bawah lah jadi itu. Dan ternyata bisa. Jadi dari tangan ada potensi, dari suara ada potensi, dari kaki ada potensi. Allah berikan kelemahan, jangan lupa sadarilah bahwa Allah memberikan kelebihan. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya akan berubah nasibnya lebih baik. Bahkan ada bangsa timur itu sampai bilang gini,
di tengah ketidakpastian, di tengah keterpurukan, di tengah semua serba sulit, selalu ada opportunity katanya, selalu ada peluang. Itu tuh kayak otomatisasi pasti itu katanya, karena di tengah sebagian masyarakat kebingungan yang lain-lain, padahal selalu setiap kesulitan itu selalu ada peluang katanya. Tinggal bagaimana kita bertemu aja dengan orang yang tepat katanya. Makanya orang yang berjuang pasti ada peluang. Masya Allah, Pak. Nah, ini penting banget nih. Orang yang berjuang pasti ada peluang. Baik, luar biasa. Tad, kita lagi tadi ya. Ini ada yang menanyakan gini, Tad. Pak Ustadz, akhir-akhir ini kan baru-baru kemarin ini juga ada yang bunuh diri katanya. Ini gimana sih, Tad, dampak bunuh diri selain bagi keluarganya yang ditinggalkan, bagi dia juga di alam akhirat, kemudian juga bagi orang apalagi yang menyaksikan secara langsung, apalagi sekarang kan media sosial begitu mudah sekali, meskipun agak di blur sedikit tetapi juga sangat kelihatan. Ini gimana ternyata? Iya. Zaman-zaman makin gini. Tadi malam saya dapat bukan telepon WA dari Jepang ya. Dia nikah dengan orang Jepang. Alhamdulillah suaminya udah soleh ya, jadi muslim. Bulan ini ada 7 yang bunuh diri. Bulan ini di Jepang sana, Iya. Apa namanya? Harakiri namanya. Harakiri. Betul. Dan itu dapat penghargaan. Hah? Dapat penghargaan dari keluarganya. Karena utang-utangnya dia nggak lunas kan. Jadi saking sayang sama keluarga, nggak mau ada beban bunuh diri. Nah, jadi disangkanya beres masalah ya. Padahal bunuh diri itu mulai dipermasalahkan. Satu, aslinya tidak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan. Ini penting. Karena demi hidup dalam Islam itu al-hukmu idza daqa ittasa'a. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Demi hidup tidak ada makanan kecuali makan itu. Karena demi hidup itu. Nah, karena siapa menghidupkan dirinya sendiri, faka'annama hayatan faka'annama seperti fa'ahyanas jami'an, menghidupkan semua orang. Jadi kalau saya berusaha untuk sehat, itu sebenarnya menyehatkan seluruh manusia. Betul, luar biasa Mas. Siapa yang bunuh diri, bahkan nama qatlanas jami'an, seperti membunuh seluruh manusia. Pengaruhnya sangat besar. Bahkan boleh jadi yang nurutan kan, nasihatnya nurutan. Nah, itu satu. Kedua, seluruh amal solehnya itu hilang. Jadi kalau dia bunuh diri usia 40 tahun, ya, sebut mewahid 10 tahun, berarti 30 tahun hilang pahala amal soleh. Nah, yang ketiga dampaknya luar biasa. Itu ruhnya tidak ke langit, tidak ke bumi, gantung. Didoakan, tidak didoakan, disolatkan, disolatkan, tetap dilaknat oleh Allah. Karena hidup agama itu ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat agama. Demi hidup kita wajib bekerja keras. Demi hidup dan menghidupi ternyata sampai dibenarkan makan apapun kalau sudah kondisi darurat. Demi mempertahankan hidup. Kalau sudah, makanya kata saya kemarin di mana, di Bekasi ya, yang ada memperkosa anak-anak dibunuh tuh. Ya. Itu katanya ya, kalau udah masuk ke penjara, wah itu. Kalau orang yang mencuri karena kelaparan, justru banyak dilindungi. Karena alasannya jelas, dia mencuri karena kelaparan. Nah, tapi saya yakin dengan agama orang itu akan direm. Makanya dalam hati-hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan 2 bisikan dalam hati, orang bisa berbuat baik, bisa berbuat salah. Bila ada bisikan berbuat salah, hati-hati, bisikan setan. Tiba-tiba ingin mencuri, tiba-tiba ingin membunuh, apalagi ingin bunuh diri, itu bisikan setan. Nah, kedua, ada bisikan baik. Nah, setiap ada bisikan baik, itu bisikan dari Allah. Ikuti bisikan dari Allah itu, insya Allah kita aman. Begitu ya. Kadang-kadang enggak terbesit bunuh diri, hati-hati itu. Iya. Setan yang ada lintasan pikiran yang tiba-tiba ngelihat ruwetnya kehidupan gitu tadi, tiba-tiba ya meskipun memang tidak akan sampai sesering tidak seintensif, tapi kadang-kadang ada itu, hati-hati tadi hal-hal kayak gitu. Makanya penting kita istighfar. Penting istighfar itu, astagfirullahaladzim. Makanya gini, ya Allah, bila cara ini aku hidup, berikan kemauan untuk bertahan. Kalau kan makan untuk sehat ya, sekarang nggak ada makanan, sehatkan saya. Karena itu selalu ada solusi dari Allah. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Satu lagi kita sebelum ke iklan. Ini menolak 119, ini menolak calon katanya, calon istri atau suaminya karena belum kerja. Ini gimana? Saya merasa bersalah juga, tapi gimana? Karena hidup
harus realistis katanya Tad. Nah ini Iya. gimana Tad, coba Tad? Iya. Ini kalau nanya sama saya pertama tersiung juga ya. Oke. Jadi gini, ada seorang ibu ya, anaknya itu satu-satunya sudah S2 ya kalau nggak salah. Biasa lah uni SD kan, Oke. ketemu. Biasa ada istilah CLBK ya, cinta lalu belum kering. Ini terlalu belum. Saya bilang, kok bisa SD? Saya bilang, oh iya Pak, beli SD guys, bawa kasih etak cina Ya gitu kan. Allah. Tapi yang jadi masalah si perempuannya S2 itu tamat SD kan kan. Menurut Pak Ustadz gimana? Karena secara nyata saya lihat tidak mungkin anak saya itu berpisah dengan dia karena cinta pertama kan. Oke. Bu, kalau nurut kalau naik sama gini, ibu sekolahkan anak itu. Ya. Ikut paket C, paket B ya, Oke. sampai perguruan tinggi, ternyata pintar. Oke. Alhamdulillah sekarang udah jadi salah satu direktur bank. Masya Allah. Ya, itu sudah menikah. Dan yang asalnya si ibu ini sering sakit, sekarang sembuh. Sampai dokter pribadinya bingung, ibu berobat ke siapa? Ditanya itu cerita. Itu yang dalam hadis as-sadaqah tib, sedekah itu dokter. Luar biasa, Masya Allah. Setelah saya bantu mantu saya ini Pak Ustaz, Iya. banyak keajaiban yang luar biasa. Makanya kalau ingin amal soleh, terimalah calon mantu yang miskin, kasih modal. Luar biasa ini, Masya Allah ini. Ya ini gimana ya? Karena ya kadang-kadang gini katanya, Tad, ada yang sampai bilang gini katanya, Tad, orang tuh kalau pernah miskin katanya, kalau laki-laki pernah miskin, itu geraknya, ininya tatapannya juga beda katanya. Oh, iya, Artinya iya. pernah miskin Tad, ya, Iya, bukan berarti miskin terus gitu ya. Maksudnya artinya pernah miskin, gerak sama ini juga beda. Artinya jadi Lebih hemat. dan kelaki-lakiannya jadi Iya. lebih ini katanya, Tad. Coba Tad ada tanggapan gimana? Begini, tidak ada orang yang sukses tanpa perjuangan. Oke. Tidak ada orang yang sukses tanpa penderitaan. Oke. Saya baca kisah Ibnu Hajar Asqalani ya, waktu saya ke Mesir itu. Kan dia sempat kabur itu dari perguruan tingginya. Ya kabur kemana aja, karena kalau ke rumah mungkin datang tapi dimarahi kan. Iya, iya, iya. Pas berteduh di bawah pohon kurma lah. Ini merenung itu, antara lanjut atau enggak nih kabur ini. Diam-diam lihat itu. Lihat semut. Nah, terus jatuh lagi, ngambil makanan jatuh lagi. Kalau nggak salah ke-7 kali berhasil. Dia merenung saja. Semut aja 7 kali gagal, ujungnya berhasil. Biasa, Masya Allah. Akhirnya dia balik lagi. Jadi ulama besar. Luar Jadi biasa, kegagalan Masya Allah. itu pintu kesuksesan. Kegagalan itu sukses yang tertunda. Penderitaan itu adalah kunci dari harta. Jadi orang yang menderita itu pasti akan kaya. Luar Pasti biasa akan ini. kaya. Nah ini pemirsa di rumah ya, ya hati-hatilah ya kalau karena ya termasuk presiden kita yang sudah yang apa yang bentar lagi itu juga sama ya. Iya. Dari kalau dalam bahasa anak muda sekarang tuh Korea katanya, Tad. Korea itu yaitu orang miskin, orang susah yang mau meloncat lah gitu Tad. Jadi dan emang gerak juga jadi lebih beda katanya Tad. Baik, Tad lanjut lagi nanti Tad ya. Pemirsa di rumah masih ada satu segmen ke depan dan ini juga beberapa pertanyaan masih belum kita bahas. Nanti kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan dari Mangat. Silakan. Baik, pemirsa di rumah ini masih ada satu segmen ke depan dan kita akan mulai bahas lagi. Pak Ustadz, ini 268 katanya nih, datang ke orang pintar agama masih di sini. Apakah sudah termasuk musyrik enggak atau gimana Tad? Ya musyrik itu kalau sudah menduakan Allah ya. Oke. Kalau datangnya itu datang, Pak Gung saya minta doa lah, gimana ya doanya? Pak Gung sih doa pindah rumah, Pak Rabbi anzilni. Jelas ayatnya, jelas hadisnya, itu bukan musyrik, malah amal soleh. Dalam hadis itu kan siapa yang menatap orang soleh katanya itu seperti menatap Ka'bah ya. Oke. Itu ada hadis gitu ya. Saya sempat merenung apa benar atau enggak. Ternyata betul ya. Kalau saya rasakan sering bertemu dengan orang soleh, minimal ibadah kita terpelihara. Betul Tad. Betul banget ya. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau punya teman, ibadahmu jadi baik, pegang jangan dilepas. Karena kalau sudah lepas tuh hilang, susah mencarinya. Kalau dengan teman bisa berkurang nilai ibadah kita, mundurlah teratur. Karena itu bisa bahaya. Ada istilah perang bi'ah, lingkungan, dan manusia cenderung terpengaruh lingkungan, bukan menciptakan lingkungan. Nah, jadi nanya ke ustadz atau ustadzah atau orang soleh itu tidak musyrik, bahkan amal soleh. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, di belakang Mangam Rasul itu ada tempat agak naik inilah. Oh, Itu
mungkin kalau sekarang tempat meeting point Nabi di situ. Iya, iya. Jadi kalau habis Jumat, habis subuh biasa minum kopi, teh, pada ngumpul, pada Tempat musyawarah kata ya, tempat musyawarah, musyawarah. musyawarah kecil. Jadi dan para sahabat sangat bahagia kalau sudah Nabi ngobrol, karena selalu ada solusi dalam hidup beliau. Bahkan Abdullah bin Jubair itu sering tidak kebagian tempat duduk ya. Akhirnya dia jual rumahnya. Dia membeli tanah dekat Masjid Nabawi. Dan ada kebiasaan Abdullah bin Jubair itu berdiri di pintu keluar masjid. Ya. Sampai anaknya kaget, Pak, ngapain gitu kan? Kata Abdullah bin Jubair, nanti kamu tahu. Saya ikut di sini duduk. Rasul lewat senyum, itu lari berbahagia. Ya Allah, saya dapat rezeki, dapat senyumnya Rasulullah SAW. Ya, Begitu baik Nabi itu, sampai senyum saja dinantikan. ya. Baik, someah itu ya. Maksudnya gini tadi, wajah orang-orang soleh. Ada orang yang baru bertemu aja udah happy itu. Ya. Itu gimana tadi ya? Itu hari-hari ini kan hari-hari itu hari yang dengan ketus, dengan ini ternyata masuk juga ya orang-orang hebat, orang-orang ini juga dengan wajah-wajah yang boro-boro kita. Sementara Rasul aja orang tuh belum menceritakan masalahnya, baru ngelihat wajahnya sudah seolah-olah kayak dahaga dia itu sudah ini semua tadi. Padahal perbedaannya itu ya mungkin antara langit dan sumur lah bedanya Rasul itu. Ini orang bawah. Itu yang menyebabkan kata Rasul, "Ndaklah engkau jadi orang yang somea, dari de marah mai." Udah baut begitunya sih bemo. Baik. Luar biasa ya, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang menyejukkan. Baik, ini di Pak Ustadz 352 nih, saya senang dengan barang antik. Saya khawatir apakah ini bisa kategori bakal musyrik karena barang-barang antik ini menjadi seolah-olah menjadi lumayan lumayan apalagi nanti buat investasi yang lain-lain katanya. Iya. Dan di sini niyatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Niat itu penting. Kalau niatnya untuk senang, tidak ada hubungannya dengan keyakinan gitu ya. Senang apapun boleh. Apapun boleh ya. Tapi kalau namanya cincin ya, senang. Itu termasuk kebetulan emangnya jualan cincin di sana mulai. Iya. Gak ada masalah, tapi dengan cincin ini itu hati-hati. Iya. Saya bisa kaya, Iya. punten dari perempuan, itu udah lain. Iya. Makanya penting niat. Kalau niatnya untuk barang antik, apalagi untuk jual beli, nggak ada masalah. Saya kemarin kuliah ke rumah kan, wah, alhamdulillah proyek di mana ya? Iya. Haji luar biasa. Kenapa? Itu ada orang katanya nyari keris katanya. Saya dari di sini, alhamdulillah lakunya lebih dari harga mobil saya katanya. Mobilnya BMW baru. Itu rezeki di situ. Iya. Dan itu pasti kalau dipelihara dengan baik, hasilnya juga baik. Artinya tidak ini kekuatan selain dari Allah tadi ya. Betul. Baik, lanjut lagi Tad. Ini Pak Ustadz, ini gimana nih? Atau di 355 dijualan kotoran ayam nggak? Boleh nggak katanya tadi secara syar'i? Kita kan ada sekarang lagi tren katanya tadi ya, sampai hal-hal yang di luar perkiraan kita semua juga ternyata memang ada gitu tadi di marketplace katanya sampai ada orang gitu. Dan juga ada pembelinya gitu tadi, ada yang itu ada pembelinya tadi. Gimana dan ini? boleh nggak ada masalah ya. Walaupun dampaknya saya ada tamu ya, dia mau ke rumah katanya dari luar kota kan. Ya biasa istri kan ikut Pak kasih makan, kan kita kalau ke sana suka kasih makan juga. Karena sibuk luar biasanya ketemu di satu restoran kan. Bawa saya tapi jangan ada ikan katanya. Cerita suaminya nggak senang ikan. Jadi kalau dulu waktu di kampung itu kan punten. Kalau toilet itu kan di atas, di bawahnya balong. Oh, jadi ngebayangin itu tadi Allah Akbar. Masya Allah. Ya baik sih gitu ya. Akhirnya ya saya bawa ke tempat yang tidak ada ikannya kan. Iya. Ke beberapa restoran lah, alhamdulillah. Jadi jualan kotoran ayam, kotoran sapi, nggak ada masalah sih lah. Bahkan saya kemarin ketemu dengan orang BRIN ya. Dia kerjanya apa? Mengolah kotoran tai sapi jadi apalah gitu. Jadi pupuk tadi. Betul itu. Wah, itu jadi haji. Betul itu. Keluarga berangkat haji. Masya Allah. Langsung itu haji tai sapi. Boleh, nggak ada masalah. Kita dikasih akal, dan akal itu harus digunakan. Oke. Karena ciri orang berakal itu penuh dengan kreatif, penuh dengan inisiatif.
Luar biasa ini. Penuh dengan kreatif dan inisiatif ya. Mudah-mudahan kita semua juga tergolong orang-orang yang demikian. Tad, ini gimana Tad ya? 98913 ini kalau harta bawaan katanya Tad ya. Artinya misalkan setelah nikah, sebelum nikah ini sudah punya harta bawaan dari pemberian orang tua entah dari hasil kerja Tad ya. Itu termasuk harta yang harus dibagikan kata misalkan kalau sudah bagi waris yang lain-lain gitu Tad. Hmm. Jadi harta bawaan istri ya milik keluarga istri. Oke. Jadi tidak termasuk harta warisan. Karena itu kecuali kalau ada dihibahkan dengan hitam di atas putih. Iya, iya. Makanya harus jelas tuh. Kayak kemarin yang meninggal ya, namanya anak. Tapi ternyata kata anak-anak yang 3 ini bukan berarti nama anak milik dia. Sebetulnya harta bawaan ibu katanya. Oh gitu ceritanya. Ini akhirnya masuklah hitungannya beda dalam ahli waris itu. Makanya harus jelas ini harta bawaan atau harta berdua hasil selama rumah tangga, itu harus jelas itu. Tad, kalau misalkan perjanjian pranikah Islam memandang itu seperti apa sih sebenarnya? Ya dalam kehati-hatian boleh. Oh, dalam kehati-hatian boleh. Dalam kan gini. Wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya Allah menganjurkan supaya hati-hati. Surat Asy-Syu'ara 56. Karena teknologi sekarang, zaman sekarang orang kan banyak yang gendeng ya, jadi salah niat nih kan dari harta. Usia kan nggak tahu. Ada yang baru nikah dengan harta yang banyak ya, tiba-tiba tergesa-gesa naik travel ke Jakarta, tabrakan meninggal. Nah, karena sudah ada perjanjian, jadi ngurusnya gampang. Itu awalnya dari situ. Karena usia itu kan kita nggak tahu, kontrak umur kita nggak tahu kapan meninggal. Kalau sudah tertib sebelumnya, insya Allah tidak ada masalah. Makanya Ra'suddin Al-Wara', puncak beragam itu tertib. Mencegah itu lebih baik. Meskipun secara hukum letterlek secara harus gini gitu itu tidak ini tidak hanya termasuk ma'ruf. Kebaikan yang jadi kebiasaan. Dalam rangka hati-hati. Baik. Lanjut lagi tadi kita ada 2 lagi. Ternyata ya saya ini termasuk orang yang sudah 3 tahun baru ketahuan nikah lagi tadi. Ini gimana tadi apa? Artinya ini sepasang suami istri, istrinya curhat. Setelah 3 tahun ternyata suami setelah pernikahan setelah 3 tahun baru ketahuan suaminya nikah lagi, dan itu membuat saya sakit hati. Harus gimana saya katanya tadi? Ya, pertama kalau mampu ya ladang pahala. Kalau diikhlaskan oleh istri itu ladang pahala. Awalnya udah punya keturunan, kan anak tuh nggak punya dosa ya, ladang pahala. Dan saya yakin kalau sudah niat baik untuk ladang pahala, itu seluruh keluarga dapat imbas kebaikannya. Minimal tuh tinggali seuceu sabara gitu kan. Tuh tinggali ladang pahala, walaupun pahit. Kedua, ibu punya hak. Karena rumusnya gini, al-khiyanatu tajlumatu al-faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Selama tidak ikhlas, selama sakit, maka pintu kemelaratan itu sudah di depan mata. Dan satu-satunya cara adalah minta maaf dengan jujur, baik suaminya ataupun istrinya. Ya. Yang ketiga, jangan lupa kalau ini mengatasnamakan Nabi, sering mengatasnamakan Nabi itu. Kalau Nabi itu waktu dengan Siti Khadijah kan 1 istrinya, dan Nabi dengan yang lain tidak pernah nikah sembunyi-sembunyi. Dan setelah meninggal katanya. Setelah meninggal, Isra Mi'raj, setelah meninggal dan baru datang wahyu. Harus nikah dengan Siti Aisyah, Siti Sofia. 10 istri Nabi itu, yang 9 itu nikahul muamalah. Niatnya nolong, ibadah sosial. Jadi perintah wahyu. Wahyu bukan Kang Wahyu orang Cicadas. Wahyu itu firman Allah di situ. Makanya kenapa Nabi sukses walaupun istrinya banyak? Karena nikah sosial, taat kepada Allah. Bukan masalah biologis. Makanya yang ditikah oleh Nabi kan banyak yang tua-tua ya. Ada yang 10 tahun, Rasul 60, Ummu Salamah 70. Anaknya banyak lagi. Sampai anak paling besar itu kan protes, ya Rasul, engkau menikahi ibu saya. Sudah tua, anaknya banyak. Apa kata Nabi? Tidak ada tidak ada pundi-pundi surga kecuali menyayangi anak yatim. Luar biasa. Jadi ibumu adalah jodohku. Anak yatim itu adalah bonus dari Allah. Cuman kenapa tadi ya para laki-laki itu yang terutama yang relatif
apalagi yang laki-laki yang udah merasa kaya, yang udah merasa mapan itu selalu tujuannya tuh karena ini ingin apa namanya menyempurnakan katanya, menyempurnakan dalam tanda kutip, menyempurnakan biar harus dikalah gitu. Ini kan selalu menjadi alibi yang luar biasa Makanya dahsyat. terlalu banyak orang yang hancur karena mengatasnamakan agama. Oke, Mengatasnamakan agama, bukan atas nama agama. Kedua, coba kalau lihat Nabi Ibrahim, luar dia biasa. kan nggak punya anak. Siti Sarah baru mengusulkan Oke. cari yang punya keturunan. Makanya undang-undang negara kita salah satu ya tidak punya anak. Itu bukan ngarang, rujukannya ke situ. Karena jangan sampai ada penderitaan di seorang wanita karena pernikahan. Karena agama itu turun salah satu apa? Menjaga wanita. Apalagi kita secara budaya ketika jangankan dulu berbicara secara agama, secara budaya ketika meminta menikahkan ketika meminta anaknya untuk menikahi, kita kan berhadapan dengan orang tuanya tadi. Sampai kapanpun orang tuanya jadi gitu, itu pasti tidak akan terima tuh. Untuk hal yang kayak gitu aja saya Kalau banyak ini istri ini. ya. Ada ayahnya, ada ibunya, ada adik-adiknya, ada keluarga. Kadang-kadang di kampung itu satu kampung keluarga semua. Oke. Waktu nikah kan hadir semua. Nauzubillah, kita sakit, Ya, ya. dia harus mengembalikan doa yang mengalir satu desa itu. Dan dia harus minta maaf sama satu desa itu karena telah mengkhianati pernikahan yang suci. Makanya jangan diharap ada kebahagiaan kalau pernikahan itu ada yang disakiti. Dalam hadis gini, alhamu al-maut, adik ipar saja nggak setuju itu jadi kematian di rumah tangga. Luar Adik biasa, ipar. Masya Ya. Allah. Makanya satu-satunya amal soleh yang nispuddin, separuh dari agama apa? Nikah. Lebih dari haji, lebih dari umrah. Karena barometer ini masalahnya lebih banyak kali tadi ya. Jadi menyelesaikan masalahnya dengan ada keluarga baru dengan yang lain-lain. Dia masalah. Kalau kita naik perahu ya, sebut muatannya 5 nih. Kemanapun selamat, kenapa seimbang? Masya Allah. Ada muatan gelap masuk, Ya, ya. goncang. Apakah kita akan membuang yang 5, membawa yang 1? Harusnya buang yang 1 dong. Oke. Untuk penyelamatan yang banyak. Saya ketemu seorang bapak ya di satu bank. Gabung saya, Ustaz musibah. Saya kaget, kenapa? Anak saya 1 pindah agama. Sekarang kenapa? Kecewa dengan saya karena menyakiti ibunya. Itu dampaknya luar biasa. Jadi nggak poligami itu berkahnya 100 ya, madorotnya 1000 gitu. Luar biasa ini. Baik pemirsa di rumah ya, poligami itu Masya Allah, Allahu Akbar. Berkahnya 100, madorotnya 1000. Ini mungkin statement ini yang bagi para laki-laki yang lain-lain gitu ya, ingin harus ingat rumus ini tadi ya. Kalau nggak ingat ini kan yang kebayangnya tuh bahkan yang banyak yang ada yang statement enaknya katanya cuma 3 bulanan 4 bulan katanya. tiap bulan. Kesananya tetap malah makin lebih ruwet katanya apa yang diimpikan. Dan itu pasti kalau udah 2 kubu aja repot kan, ini sudah 3 kubu kan, tim sesnya banyak kan. Masya Allah. Makanya hati-hati dengan orang 2 yang kubu aja repot. mengatasnamakan agama, perang ngelajur nafsu. Luar biasa ini. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali waktunya sebenarnya ini masih banyak banget. Mudah-mudahan nanti Rabu depan kita juga akan tema lagi karena masih ada beberapa ini. Tad kasih kesimpulan sama kasih doa Tad mangga. Pemirsa Bandung TV, al-hilmiyah rasul lidah. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mari kita jaga anak-anak kita. Hakikatnya anak-anak kita adalah amanah dari Allah. Jadikan anak-anak saleh, bimbing anak-anak saleh. Karena kalau kita wafat, terputus semua kecuali 3. Salah satunya au waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan kita. Semoga kita diberi kemampuan untuk membimbing, mendidik, menjadi anak kita menjadi anak yang soleh. Demikian, insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, luar biasa tadi saya pinjam kata statement dari Pak Ustadz bahwa hati-hati sekali kita, jangan sampai kita belajar mencoba mengatasnamakan agama, tetapi juga kita harus berdasarkan atas agama. Luar biasa ini, sangat tipis tetapi luar biasa dampaknya. Mudah-mudahan Rabu depan kalau dikasih umur, kalau masih ada waktu, dikasih kesehatan, kita akan ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.